Rahayu Hari Rahina Suci Saraswati yang saya kenal sejak kecil sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Saya dari kecil mengerti pada saat Saraswati itu tidak boleh membaca, tidak boleh belajar, buku diberi sesaji. Nah, apa makna hal seperti itu? Setelah saya makin tua, maka saya mencoba mengungkap apa yang dimaksud dengan turunnya ilmu pengetahuan atau Hari Suci Saraswati. Masyarakat awam dan masyarakat agraris umumnya, mereka lebih mengutamakan bentuk kegiatan atau sebagai yandra wujudnya, bagaimana proses itu dilakukan. Ibarat menggunakan HP, masyarakat awam tidak mau belajar, tidak perlu tahu tentang konsep teori HP itu. Mereka cukup bagaimana mengoperasikan, mengerjakan. Hal itu sangat simpel, sederhana, dan sangat mudah. Tetapi kalau kebiasaan seperti itu terus dilakukan tanpa belajar tentang konsep-konsepnya, maka tidak akan ada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi konsep menggunakan sebagai yandra ibarat mesin. Mesin itu ada cara membuat mesin dengan manualnya, dan ada konsep membuat mesin sebagai suatu filosofi. Jadi ketiga-tiganya menjadi satu kesatuan, yaitu yandra sebagai wujud mesinnya, tantra sebagai cara metode mewujudkan, sedangkan mantra sebagai resep atau konsep filosofinya. Ketiga hal itu bersifat koheren, yang awalnya kelihatan tidak jelas, kemudian makin lama nampak makin jelas, sehingga terrealisasi pada berbagai wujud. Nah, pilihan masyarakat itu sangat bervariasi. Nah, pada peringatan Hari Saraswati ini saya mencoba mengungkap cerita Tantri Kamandaka, yaitu cerita tentang sifat-sifat binatang yang dipakai sebagai autokritik kepada sifat manusia. Kenapa saya mencoba mengungkap sifat binatang Tantri Kamandaka ini? Karena saya latar belakang adalah etnoekologi, jurusan biologi, lebih mengenal sifat-sifat binatang. Dalam konsep pendidikan biologi, jadi penggunaan objek-objek biologi makhluk hidup itu adalah sebagai alat, sebagai sarana untuk mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan. Maka biologi bukan sebagai tujuan, belajar binatang bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat. Nah, mengenal sifat-sifat binatang itu ibarat kita membuka zat-zat di dalam diri kita. Maka kita belajar manualnya, lama-kelamaan kita makin bisa mengoperasikan HP yang kita miliki. Bukan hanya teknis menggunakan saja. Itu prinsip dasar mantra, tantra, yandra. Nah, mengapa sifat-sifat binatang itu Tantri Kamandaka dipakai untuk mengungkap sifat-sifat manusia? Itu didasarkan pada sifat-sifat manusia yang sangat suka mengkritik, tetapi manusia sulit menerima kritik. Tetapi autokritik harus dilakukan. Maka para maharsi menuangkan autokritik itu di dalam cerita Tantri Kamandaka. Jadi cerita Tantri ini, cerita tentang binatang itu adalah menggambarkan sifat-sifat atau perkembangan sifat-sifat raja, tamasa, sifat malas, rajasa, sifat aktif, dan satwika, sifat tenang.
Nah, perkembangan sifat itu ibarat penggunaan HP. HP yang awalnya hanya kilobyte-nya rendah, kemudian di-update, di-upgrade, Pentium-nya meningkat, sehingga kalau Pentium-nya sudah besar, kilobyte-nya besar, maka file itu akan mudah mengakses file-file yang lainnya, sehingga file yang besar, Pentium yang besar itu dapat berperan sebagai Google Map atau peta jalan, sebagai navigasi untuk mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Nah, sifat manusia itu dalam sastra-sastra suci Bhagavad Gita itu dijelaskan sifat utamanya mewakili sifat-sifat binatang, yaitu sifat malas, ingin makan, menangis, melolong itu disebut dengan sifat tamasa. Sifat-sifat itu dianalogkan dengan sifat-sifat binatang malam, yaitu anjing, serigala yang suka makan, berketurun banyak, melolong, dan meraung. Sedangkan perkembangan sifat berikutnya, yaitu sifat-sifat yang aktif, pemakan daging, berburu, mempunyai kekuatan yang besar, itu disebut sifat rajasa, sesuai dengan sifat matahari yang aktif. Nah, binatangnya diwakili oleh singa atau macan yang milik kuku, memiliki taring, pemakan daging. Perkembangan sifat berikutnya yaitu sifat-sifat yang sudah mengendap, yaitu sifat-sifat yang memakan rumput, tenang, pelan, tetapi dapat menghasilkan susu dan kotorannya tidak berbau dan tidak pernah menakuti makhluk-makhluk lain, atau makhluk lain tidak pernah merasa takut jika berhadapan dengan sapi itu. Nah, ketiga sifat tamasa, rajasa, tamasa itu adalah proses perkembangan. Perkembangan sifat itu ada pada setiap manusia dengan konsentrasi yang berbeda. Pada awalnya dia bersifat tamasa, bayi sampai kanak-kanak, ke dewasa lebih ke arah rajasa. Kalau sudah tua, dewasa dan ke arah tua, bersifat satvika. Nah, pertarungan ketiga sifat binatang itu digunakan sebagai dasar dalam menyusun Tandrika Mandaka. Tandrika Mandaka ini menceritakan seorang raja yang mempunyai 3 putra, 3 pangeran. Pangeran sudah umur dewasa tetapi belum menunjukkan sifat-sifat kepangeranannya karena akan sebagai seorang raja. Oleh karena itu sang raja mencarikan guru bagaimana mendidik sifat-sifat tersebut. Nah, guru itu, Maharsi itu menyanggupi dan beliau menyampaikan dalam cerita Tandrika Mandaka. Nah, Tandrika Mandaka ini ibarat sebuah fragmen sebagai sastra genre, sebagai tontonan nyata adanya, dan sifat-sifat itu real dan dapat diamati oleh siapapun dan nyata ada di lingkungannya. Jadi pertarungan antara sifat tamasa, rajasa, dan tamasa yang diwakili oleh serigala, anjing, kemudian singa dan macan sebagai sifat rajasa, sapi, lembu sebagai sifat satvika. Ketiga sifat itu tidak dikatakan lebih baik satu dengan lainnya, sesuai dengan tingkat perkembangan umurnya, tingkat kesadarannya. Kalau diambil contoh ekstrim, bagaimana seorang singa bisa berguru kepada sapi, atau sebaliknya bagaimana sapi berguru kepada anjing atau serigala. Jadi di sini adalah menggambarkan ketepatan ruang dan waktu, desa, kala, patra. Sifat-sifat itu dipengaruhi oleh sifat-sifat lingkungan dan waktu serta keadaan. Nah, di dalam Tandrika Mandaka ini saya mencoba mengungkap bagaimana merealisasikan
cerita-cerita binatang ini, karena saya jurusan biologi, mencoba menstruktur perkembangan binatang dari binatang ya, dari yang hidup di air, kemudian kodok yang sifat air dan daratan, kemudian sudah reptil bersifat lebih darat, kemudian kura-kura, warak sampai kepada burung, selanjutnya kepada mamalia. Sifat-sifat itu sesuai dengan sifat-sifat Awatara. Dari Matsya, Kurma sampai kepada perkembangan Rama, Krishna, dan terakhir Buddha, dan akan lahir si awatara yang berikutnya adalah awatara Kalki. Nah, pada hari Saraswati inilah saya mencoba mengingat, merekam ulang sifat-sifat tersebut sebagai suatu upaya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu di dalam bentuk kekinian. Karena generasi milenial lebih mengerti, lebih nyata apa yang real dan bagaimana konsepnya, bagaimana menjelaskannya. Demikian pula semua pengetahuan rasional itu umumnya bersifat lebih diawali kenyataan sebagai yandra, dicari caranya, tantra dan mantranya. Tapi generasi milenial sulit belajar tentang mantra dan itu bersifat sangat rumit menurutnya. Maka saya mencoba menghadirkan dalam bentuk insert, coba dalam YouTube, karena generasi milenial lebih melihat dulu konsep-konsepnya atau benda-bendanya, terus dikembangkan dalam wujud-wujud berikutnya. Demikian pula simbol-simbol sesaji, simbol binatang, itu adalah sastra. Sastra yang disebut sastra genre. Misal sesaji itu ada tiga dasar prinsip utama yang berbentuk bunar, saji bunar itu, cakra itu di kepala bunar, kemudian yang segi 4 mewakili badan, yang segi 3 takih itu mewakili sifat-sifat ke bawah. Jadi ada antara mantra, tantra, yantra, ada dari bawah indria, mana, budir, atau budir, mana, indria, dan ketiga sifat itu tidak bisa dibedakan. Lebih tinggi lebih rendah, ibarat penggunaan HP tidak dikatakan hardware itu lebih baik software lebih baik dari hardware atau lebih baik dari user, tapi semua sebagai satu kesatuan. Maka yang perlu dipelajari bagaimana menggunakannya, tidak hanya menggunakan secara teknis tapi menggunakan secara pengetahuan. Maka tubuh manusia sebagai suatu zat, maka dibacalah manual-manualnya untuk memahami tubuh itu sendiri. Itulah prinsip turunnya ilmu pengetahuan, bagaimana Atma Widya, pengetahuan tentang diri manusia itu sebenarnya. Jadi nature of our life, apa sih sebenarnya mana hidup bagi manusia, membedakan makhluk-makhluk lain, di mana makhluk lain sebagai dasar perkembangan evolusi manusia. Keberadaan manusia itu bukan sebagai penguasa. Manusia adalah sebagai konsekuensi dari semua proses. Manusia bukan penguasa. Jadi manusia adalah sebagai konsekuensi. Nah, apa makna tujuan sebenarnya nature our life, kehidupan kita ini adalah mengenal diri kita, dan mengenal itu membaca manual-manual tubuh kita melalui zat-zat. Itulah yang dapat kami sampaikan pada Orien Hari Saraswati ini. Terima kasih. Dirgahayu Hari Suci Saraswati.